Halo, selamat sore ya hari ini ya. Sore di bulan September. Em, kita sharing di sebentar ya. Saya dari Gus Lingga, Kota Torat Bali. Sekarang saya ingin mencoba sesuatu yang agak beda dikit. Istilahnya ingin mencoba memahami ke depan bagaimana sih yang terjadi di negara atau bangsa kita ini. Ya dengan media-media yang boleh dikatakan apa ya, bisa dipercaya dan bisa tidak, tapi kita coba saja. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang mungkin lebih penting yang bisa saya utarakan, apa seperti begini. Bangsa Indonesia itu anggap sebagai tubuh manusia, gitu ya. Tubuh manusia yang memiliki karakter atau kepribadian yang kalau dari psikoanalisanya Carl Gustav Jung itu ada struktur kepribadiannya. Nah, kalau dari konsep bangsa Indonesia itu mungkin kepribadiannya bisa kita katakan itu ada 5. Dari ketuhanan, dari kemanusiaan, nasionalisme, gotong royong atau musyawarah, pakat, dan kemudian keadilan sosial. Ya kalau itu sih kita bisa tahu bahwa itu semuanya ada di Pancasila ya. Ketuhanan yang Esa, kemanusiaan yang beradab. Mungkin kalau bisa sharing juga, apa yang pertama ya, ketuhanan yang Esa. Kalau mengimplementasikannya itu bisa dilihat dari butir-butirnya yang saya pernah baca, memberikan kebebasan orang beribadah, memberikan kebebasan orang memeluk agama atau keyakinannya masing-masing, menghargai, menghormati keyakinan yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan pada yang lainnya. Nah, kalau dari konsep itu kita kan tahu apa sih yang telah terjadi di Indonesia ini dari kemarin-kemarin. Ya masih perlu ada standar-standar tertentu untuk menstabilkan, untuk istilahnya membuat itu sebagai bagian dari idealisme bangsa. Ya ada perubahan sedikit, ada perubahan sedikit dari tidak memaksakan keyakinan itu. Nah yang kedua ada kemanusiaan adil beradab. Kemanusiaan adil beradab itu artinya menjadi manusia sih yang gampang. Kalau implementasinya itu mungkin gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, menghargai harga dan martabat orang lain, tidak memandang suku, bangsa, agama, dan ras, dan sebagainya. Nah, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus ucapkan dari kata beradabnya. Kalau manusia pasti beradab. Ya, kadang-kadang bersinggungan dengan ketuhanan yang Maha Esa pun itu apa ya mungkin saya bilang. Harus menjadi manusia dulu baru bisa istilahnya beragama lah. Kalau Tuhan semua pasti mempercayai dengan Tuhan. Manusia pasti istilahnya harus meyakini tentang keberadaan Tuhan walaupun dia mungkin membencinya atau mungkin tidak percaya, tapi kan itu jadi bagian dari apa yang ia ketahui gitu ya. Nah, anggap seperti itulah. Kemudian kalau di Indonesia pada dasarnya memang memiliki makna ketuhanan atau kepribadian bangsanya itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu menjaga persatuan, kemudian yang lain itu menjaga perdamaian juga ada bisa. Kalau dari kemarin ada apa ya, demo yang terjadi kemarin, saya rasa itu kalau tidak ada konsep persatuan Indonesia-nya ini akan berbeda jadinya. Mudah-mudahan bisa lihat sih generasi-generasi muda ini sangat baik ya menjaga persatuannya masing-masing. Terus yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan
perwakilan yang ada di mana dia di legislatif mungkin yang kita pilih, yang saya rasa semua sudah tahu itu perlu dibenahi dengan baik, katanya mau direformasi dan sebagainya. Dan itu sangat berhubungan dengan sila selanjutnya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini itu bisa dikatakan sebagai sebuah apa namanya tujuan dari bangsa untuk menciptakan bagaimana sih yang adil di dalam keseluruhan bangsa secara sosial gitu ya, keadilan sosial. Keadilan sosial itu mungkin pengimplementasiannya itu ada berperilaku sosial, kemudian ada juga bagaimana keadilan kesejahteraan itu secara merata ada, yang artinya tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar. Kesenjangan terlalu lebar itu bagaimana sih caranya? Kalau di Pancasila butir-butirnya itu ada mengucapkan tidak bergaya hidup mewah dan juga tidak boros, yang artinya kita diarahkan untuk menjadi orang yang mungkin sederhana dan tidak berlebihan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi suatu pandangan dari sila sebelumnya, yaitu kerakyatan yang dipilih oleh masyarakat. Kalau mungkin apa namanya secara materi kan segitu-segitu aja gitu ya, karena materi segitu-segitu aja. Kalau kita misalkan kita mengetahui, kok saya sebagai seorang yang berkeyakinan Hindu, kita tahu hukum karma mungkin, dan juga ada hukumannya ketika kita, kalau kita percaya tentang meyakini tentang itu, yang pasti semesta pun tidak akan tinggal diam ketika ada sesuatu yang menjadi bagian yang tidak layak untuk diterima oleh orang dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, dari filosofinya kita juga ada itu. Lalu apa sih yang akan terjadi mungkin ke depannya? Namun itu mungkin tidak lebih urgent dari apa yang saya katakan barusan. Karena kalau boleh dibilang Indonesia itu kan, kalau bisa dikatakan yang begini, dari struktur kepribadian yang tadi itu, ketika ada berlebih, ketika ada yang kurang mungkin. Nah, kalau dalam ilmu psikoanalisa itu dikatakan itu tidak stabil, atau mungkin juga bisa mengganggu mental dari seseorang. Nah, kalau dikatakan seperti itu, nah bagaimana misalnya kalau keempatnya lebih tinggi dari sila kelimanya tidak bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di kehidupan nyata. Ada kesenjangan yang terlalu lebar. Kalau sudah seperti itu, mentalnya dari bangsa itu perlu diperbaiki. Yang pada akhirnya demo itu terjadi. Kalau misalnya tidak terjadi suatu permasalahan yang pelik atau apa gitu, itu saya rasa itu bisa diminimalisir. Tentu saja sih ada persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang ada sebagian besar dari orang bangsa kita itu mengenal tentang itu ya, kemanusiaan yang beradab. Kita masih orang yang beradab dan kita setengkara dan semuanya masih mempercayai ketuhanan itu sendiri, walaupun ada yang lewat-lewat sedikit dan tidak mengimplementasikan butir-butir sila ke-1, tapi saya rasa itu ke depan bisa lebih baik. Nah, sekarang apa sih yang mungkin kita bisa lihat ke depannya? Saya juga pengen tahu, tapi ini sekedar aja. Oke, Eight Pentacles itu
apa ya? Ini sih sangat baik sih kalau saya bilang. Karena ini berhubungan dengan kesejahteraan atau keberkahan. Kalau Advent Pakels itu ya mungkin berhubungan dengan apa yang ya saya sih orang yang nggak ada hubungan dengan mentan atau apa ya, tapi saya concern sama sisi keuangan sekarang yang saya rasa perlu dikelola dengan baik dan perlu diperhatikan jalan ke depannya. Ya, kalau saya sebagai rakyat jelata seperti ini ya istilahnya uang-uang yang hilang di masa lalu itu mudah-mudahan bisa dikembalikan dan menjadi bagian dari kesejahteraan kita semua. Keberkahan kita banyak kok dari Sabang sampai Merauke, dari ujung selatan dari utara sampai barat timur itu sangat banyak. Yang pasti keadilan sosialnya yang perlu dikuatkan. Yang spektakel sini kalau dalam sisi tarot ini bilang keberkahan atau rezeki yang mengalir, kesejahteraan yang mengalir. Ya mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa lebih baik di keadaan yang sekarang. Itu satu, terus coba saya lihat lagi. Saya bersyukur dengan kartu ini sih. Baik. Oke, six wands. Six one terbalik ya. Begini, kalau ini bisa dibicarakan konflik-konflik di dalam, atau mungkin apa namanya, masih ada jadi suatu kebingungan dari dalam, yang artinya karena ini terbalik, yang artinya dari dalam, yang perlu dipikirkan, yang bisa menguras energi atau motivasinya kita, atau menguras berbagai apa istilahnya, berbagai harmoni kita ke depan. Ini ya, ini bisa juga berarti apa namanya, harus mengimplementasikan juga, harus mengaktualisasikan juga apa-apa yang memang benar bagi bangsa ini. Ya, kalau misalnya dipendam terus ya sulit, karena kita tahu permasalahannya. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih baik, kemudian legislatif bisa lebih apa namanya, mereformasi diri, kemudian ke depan, generasi ke depan itu bisa melihat siapa yang jadi pemimpin sekarang. Kalau pemimpin kan ada konsep astabrata ya, astabrata kepemimpinan. Astabrata kepemimpinan itu berhubungan dengan sifat-sifat yang perlu dijalani oleh seorang pemimpin gitu kan. Nah, kalau seperti itu sih saya rasa secara keseluruhan dari anggota-anggota yang ada di pemerintahan juga. Nah, mungkin kita bahas di apa namanya di konten selanjutnya, episode selanjutnya. Tapi kalau sekarang sih saya senang dengan LPTL sini, dan ada juga Six Month kembali. Mungkin begitu saja. Oh ya, ini sekedar sharing saja. Mungkin yang urgent itu bukan ini, tapi sebelumnya juga bagaimana pemahaman tentang itu. Kalau memang ini sebagai hal yang baik untuk dipikirkan, saya rasa bisa. Dan kalau untuk yang kecil-kecil atau mungkin bukan urusan bangsa gitu ya, yang mampir aja, siapa tahu kita bisa berjodoh untuk ada setelah dari konten ini. Ya. Atau juga tulisan saya juga. Ya, terima kasih.